Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita bahas tentang hak menguji formil dan hak menguji material. Sebenarnya sudah kita singgung di awal tentang ruang lingkup pengujian undang-undang, apakah hak menguji formil saja atau material saja. Ternyata pengujian undang-undang itu meliputi menguji secara formil maupun secara material. Hak menguji formil di sini mencakup tentang proses pembentukan undang-undang dalam arti yang sempit, tetapi tidak hanya mencakup pada proses pembentukan undang-undang dalam arti sempit, tapi mencakup pengujian mengenai aspek bentuk dari undang-undang. Misalkan apakah undang-undang itu berupa undang-undang atau perpu, dan pemberlakuan dari undang-undang tersebut. Terkadang kan undang-undang ini tidak langsung berlaku sejak ditetapkan, tapi juga kadang ada undang-undang itu diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam perkembangan tentang hak menguji formil ini menjadi lebih luas dari pengertian yang pertama tadi. Artinya segala sesuatu yang tidak termasuk ke dalam pengujian material maka itu masuk ke dalam pengujian formil atau formal. Nah, beberapa yang berkaitan dengan pengujian formil misalkan tentang ukuran atau formalitas pembentukan undang-undang. Nah, siapa yang membentuk undang-undang? Institusi atau lembaga mana yang mengusulkan? Nah, itu bisa diuji. Pengujian ini disebut dengan atau termasuk dalam pengujian formal. Termasuk dalam pengujian secara formil adalah pengujian tentang prosedur persiapan sampai dengan pengesahan undang-undang. Meliputi rencana prolegnas, amanat presiden, tahapan-tahapan yang ditentukan dalam tata tertib DPR, dan juga termasuk di dalamnya adalah quorum DPR dalam membentuk undang-undang. Kemudian masuk juga pengujian secara formil dalam hal pengambilan keputusan. Bagaimana keputusan itu diambil? Apakah aklamasi, apakah voting, atau memang tidak disetujui sama sekali. Nah, ketika pengujiannya tentang pengambilan keputusan berarti masuk ke dalam pengujian secara formil. Kemudian menguji tentang legal standing, tetapi tidak sampai pada syarat adanya kepentingan dalam pengujian material. Ya. Legal standing di sini hanya dilihat hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Kalau nanti sudah sampai pada kepentingan, ini bukan lagi masuk ke dalam pengujian formil, tetapi ini nanti masuk ke dalam pengujian material dalam hal legal standingnya. Kemudian apabila ada cacat prosedur ya, atau secara formilnya, secara pembentukan undang-undang tersebut cacat, tetapi demi asas kemanfaatan hukum, undang-undang itu tetap bisa dinyatakan tetap berlaku. Nah, ini walaupun prosedur pembuatannya itu ada kecacatan hukum, tetapi karena berdasarkan asas kemanfaatan hukum itu lebih bermanfaat, maka undang-undang itu tetap dinyatakan berlaku.
Kemudian mengenai hak menguji material. Menguji material di sini berkaitan dengan misalkan ada pertentangan materi satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, atau pertentangan itu antara peraturan yang lebih tinggi, ya, atau menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku secara umum. Bertentangan dengan undang-undang dasar. Ini prinsip dari pengujian secara material. Kemudian, pengujian material itu tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja, tetapi dilihat dari keseluruhan atau kesatuan atau secara utuh undang-undang tersebut, mulai dari pembukaan dan juga batang tubuhnya. Kalau ternyata ada salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu menyebabkan undang-undang tersebut secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan, maka tidak hanya ayat atau pasal atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, tetapi juga bisa secara keseluruhan undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, ini adalah kenapa di dalam Mahkamah Konstitusi itu tidak mengenal adanya ultra petita. Karena bisa jadi yang dimohonkan pengujian hanya satu pasal, tetapi pasal tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan seluruh undang-undang tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka undang-undang tersebut bisa dibatalkan seluruhnya. Demikian tentang hak menguji formil maupun hak menguji material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.